mengundang kita semua yang dalam siara hidup kita mau belajar dari Dia, mau berjalan bersama Dia. Oleh karena itu dalam jubileum tahun ini, Paus dengan bulannya Spes Non Confundit, harapan tidak mengecewakan, karena kita berjalan tidak sendirian, kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Dan kalau berjalan dengan Tuhan Yesus, apa yang kita harapkan ke depan itu tidak mengecewakan kita. Ini suatu kepastian yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan kita mau belajar juga dari Rasul Paulus yang kita dengar dalam bacaan hari ini. Seorang rasul yang dalam siarahnya, walaupun dia pernah ada dalam masa gelap karena melakukan penganiayaan kepada pengikut Kristus, cinta kasih Kristus menangkap dia, sehingga dari perjalanannya yang gelap, dia siarah baru bersama Yesus merebut mahkota keabadian yang ada di depannya. Dia belajar bagaimana melayani Tuhan. Dia belajar bagaimana setia kepada Tuhan. Karena itu dia menasihati saudaranya Timotius supaya dalam siara hidup, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak kesulitan, harus berpegang teguh kepada Tuhan. Tidak boleh pernah mengingkari Tuhan. Dalam siara hidup Timotius yang mungkin banyak tantangan, harus pegang teguh kepada Tuhan dan perintah-perintahnya. Itu peringatan Paulus kepada Timotius, karena yang kita dengar dalam bacaan tadi. Dan Paulus sendiri memberikan sharing bagi hidupnya sendiri. Saya sendiri sudah berjuang dan saya yakin perjuangan saya sudah selesai. Dan setelah selesai, saya yakin saya akan mendapat mahkota abadi yang Tuhan sudah siapkan untuk saya. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan ini dipilih oleh Romo Iman untuk peringatan bapaknya yang terkasih dalam usia 1 tahun meninggal. Romo tentu memilih bacaan ini karena Romo Iman tahu siapa bapaknya. Romo Iman dan Mama Sisilia yang juga tentu setelah 365 hari melepas pergi Bapak Paulus, segala kenangan indah masih ada di dalam hidup mereka. Mama masih senang karena ada Romo Ema masih senang karena ada Mama. Om dan Tante hadir bersama mereka. Dan dalam siarah mereka tanpa Bapak yang sudah setahun meninggal, Romo Ema memilih bacaan hari ini untuk mengingatkan kita bahwa Bapak Paulus yang sudah pergi berpegang teguh pada Tuhan. Dia menjalankan siarah dengan baik sebagai seorang bapak yang setia kepada istrinya. Seorang bapak yang kerja keras dalam kesederhanaannya, memelihara putranya yang terkasih, menyerahkan putranya untuk Tuhan. Walaupun setelah itu dia tidak ada apa-apa, tetapi itulah iman dari Bapak Paulus. Dan itulah siarah yang berarti siarah bersama Tuhan. Dan Romo Ima mau mengingatkan kita sekalian dalam diri Bapak yang sudah pergi untuk selama-lamanya. Bapak masih tetap hadir di dalam nasihat-nasihatnya, dalam keteladanan hidupnya sebagai orang beriman, tetap masih membekas di dalam dirinya, menjadi dorongan bagi dia dan Mama Sisilia untuk melanjutkan siarah perjalanan yang akan datang, yang tentu kita semua berharap untuk mencapai apa yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendalami dua
bacaan hari ini, undangan Yesus kepada kita untuk bersama Dia. Lalu Paulus yang tekun bersiara untuk mencapai mahkota yang Tuhan sediakan untuk orang yang setia. Pada intinya, dalam siara hidup setiap kita di dunia ini, ada 3 hal penting yang perlu kita hayati dan kita jalankan, terutama dalam dunia yang penuh dengan banyak godaan, banyak tawaran untuk orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, banyak tawaran di mana orang lebih banyak sibuk sampai ajaran Tuhan untuk hari Minggu banyak orang sekarang lupa. Mungkin di gereja manusia makin kurang, mungkin tidak ada ojek, orang bilang saya tidak pergi karena ojek tidak ada. Padahal dulu orang bisa jalan kaki dari sini sampai Beton untuk masuk misa. Tapi sekarang kalau tidak ada ojek, orang tidak mau jalan kaki ke gereja. Itu pengaruh-pengaruh yang membuat iman kita menjadi makin lama makin pudar. Oleh karena itu tadi Paulus mengatakan, bagaimanapun juga kamu harus teguh berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan. Tidak boleh pernah longgar. Oleh karena itu tugas kita dalam siaran ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita berusaha dari hari ke hari, berusaha untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu kita tetap belajar, membaca kitab suci, dengar khotbah pastor, buka di HP, ada banyak pengajaran yang tentang Tuhan. Ada yang sesat, tanya pastor, ini ajaran ini kira-kira bagaimana? Karena banyak juga di HP itu yang menyesatkan iman orang kita sebagai orang Katolik. Oleh karena itu kita harus belajar terus untuk mengenal Dia. Kenal Tuhan itu penting sekali supaya kita tidak terseret oleh tawaran-tawaran, ajaran-ajaran agama baru yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan kita jauh dari ajaran iman kita sebagai orang Katolik. Kenal Tuhan. Yang kedua, belajar untuk mencintai Tuhan Allah. Cinta Tuhan Allah. Kita mencintai Tuhan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Kita sudah tahu, kita jalankan perintah dengan setia. Karena banyak godaan untuk kita tidak mau setia pada Tuhan dan mencintai Tuhan. Kita perlu belajar untuk berdoa lebih banyak, mencintai Tuhan Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk melayani Tuhan Allah. Melayani Tuhan Allah itu, Tuhan Allah tidak kita lihat. Kita sudah kenal Dia, kita sudah mencintai Dia dengan sembahyang dan lain sebagainya. Kita harus melayani Dia. Tuhan tidak ada, tetapi Dia ada di dalam diri sesama kita yang ada di sekitar kita. Layanilah Dia. Jangan saling menyusahkan satu dengan yang lain. Ya, jangan saling merugikan orang. Selalu belajar untuk berbuat baik. Dan siarah seperti ini, jamin harapan tidak akan mengecewakan. Mahkota surgawi Tuhan Allah siapkan untuk kita sekalian. Hari ini kita mengenang Bapak Paulus. Kita yakin dia telah berjuang untuk mengisi hidupnya dengan sebaik-baiknya. Bersama Mama Cecilia, tetangga, sahabat, kenalan, dia telah hadir dalam siara hidup. Dan sudah setahun dia pergi tinggalkan kita. Kita doakan semoga Bapak Paulus berbahagia di surga dan mendoakan kita sekalian yang masih berjuang di dunia ini, terutama untuk Mama Cecilia dan juga Romo Ema yang kita kenal dan kita kasih. Semoga tetap dalam perlindungan Tuhan dalam siara
di waktu yang akan datang. Dan kita sekalian yang hadir selalu ingat dalam tema utama siarah jubileum ini, harapan tidak akan mengecewakan kita kalau kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus Kristus yang hadir bersama kita, yang mengundang kita sekalian datang kepadaku, kamu semua yang lelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan pernah berjalan sendiri. Selalu gandeng Tuhan Yesus di dalam perjalanan kita. Kalau sudah lupa Tuhan Yesus, Bunda Maria akan ingatkan kita, hei, jangan lupa saya punya anak. Mari kembali bersatu dengan Putra Penyelamat kita sekalian. Mari kita berdoa, semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam siarah hidup kita di dunia ini. Amin.